Selamat pagi, kelas 8 SMP TTHK. Kita akan belajar bab 3, yaitu tentang relasi, fungsi, dan korespondensi ini satu-satu. Yuk, kita belajar pelan-pelan. Yang pertama, apakah itu relasi? Nama juga relasi, berarti artinya adalah apa? Suatu hubungan ya. Contoh, misalkan nomor 1. Nah, ini ada A sama B, saya tulis ini 0, 1, 2, 3 ya di sini ya. Nah, ini enggak. Oke, nah berarti contohnya lagi di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 saya hubungkan ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Ini 3 ya. Nah, nanti 4, 4 ke 5. Nah, gini. Ini relasinya apa? Nah, cara menyebutkan relasi itu artinya gini, yang di sebelah kiri itu apanya yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri itu apanya yang di sebelah kanan. Kalau kita lihat kan ini angka-angkanya yang di sebelah kiri ini kan satu lebih kecil ya daripada angka yang di sebelah kanan kan, maka nanti relasinya ini dinamakan adalah apa? Relasinya yang kiri satu kurangnya dari, nah satu kurangnya dari relasinya ini. Nomor 2 coba masih bingung nih, nomor 2 tak gambar lagi, misalkan A sama B, misalkan ini 4, 5, 6, 7, ini 3, 4, 5, 6, 7 misalkan ya. 4 ke 3, 5 ke 4, 6 ke 5, 7 ke 6. Ini relasinya apa Pak? Nah, ini yang di sebelah kiri itu apanya di sebelah kanan? Dilihat pola angkanya nih. Yang di sebelah kiri itu kalau hubungan sama yang kanan berarti apa nih? Yang sebelah kiri itu satu lebihnya kan daripada yang kanan kan? Jadi namanya relasi itu ngomongnya begini loh. Yang di sebelah kiri itu apanya dari sebelah kanan. Nah, berarti di sini relasinya adalah apa? Satu lebihnya dari. Nah, ngerti nggak? Satu lebihnya dari ngomongnya. Nomor 3 coba. Nah, ini dibanyakin contoh nanti nggak bingung tuh. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Saya kasih misalnya ini 1, 2, 4, 6, 8, 10 contohnya. Ini 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6 ya. Kemudian nanti 4 ke 8, 5 ke 10. Nah, ini apa relasinya Pak? Nah, dilihat yang di sebelah kiri itu apanya yang di sebelah kanan. Berarti relasinya adalah apa? Setengahnya dari. Setengahnya dari. Artinya bacanya gini, ini sebelah kiri, setengahnya dari sebelah kanan. Gitu maksudnya. Paham? Contoh lagi misalkan. Nah, ini Pak, relasinya gimana Pak? Ini yang di sebelah kiri itu apanya yang di sebelah kanan. Dilihat 2 ke 1, 4 ke 2. Oh, berarti relasinya adalah yang di sebelah kiri 2 kalinya dari. Nah, seperti itu anak-anak. Contoh-contoh relasi ya.
Nah, kemudian sekarang contoh lagi. Nah, nomor 5 ya. Nah, dua ke dua, dua ke empat, dua ke enam. Nah, kamu lihat di sini. Wah, ribet amat, Pak. Nah, jadi gini. 1 ke semuanya. 2 ke 2, 4 sama 6. Yang 3 ke 3 sama 6. Nah, ciri khasnya begini nih kalau sobat saya kasih ngomong. Kalau misalkan ada angka 1 ke semua bilangan yang ada di kanan, maka relasinya adalah faktor dari. Jadi di sebelah kiri itu faktor dari yang di sebelah kanan. Oke, nah, nomor 6 contohnya. Satu ke 1, 4 ke 2, 9 ke 3. Nah, ini relasinya apa, Pak? Dilihat toh polanya di sebelah kiri. Yaitu apa? Kuadrat dari. Nah, jadi sebelah kiri itu kuadrat dari yang di sebelah kanan. Itu namanya relasi. Nah, sekarang hukumnya coba ya. Rumus menentukan banyak relasi. Banyak relasi. Nah, misal A banyak anggotanya adalah NA, B banyak anggotanya adalah NB. Maka banyak relasi yang terjadi ya. Yang terjadi dari A ke B adalah ini rumusnya, NA kali NB. Nah, itu ya. Contoh misalkan banyak anggota A itu ada 3 misalkan, banyak anggota B ada 2, maka banyak relasinya ada berapa yang terjadi? Banyak relasi yang terjadi nanti ada berapa? Ya tinggal 3 dikali 2 yaitu 6. Kalau ditanyakan apa saja, Pak? Nih, sebentar ya. Nah, ini bisa begini. Ini anak ya. Terus begini. Nah, ini. Ini ya. Oke.
ada 6 biji ya. Nanti ini ke sini ya. Gitu. Contoh misalkan kalau A-nya itu adalah ABC, B-nya itu adalah 1, 2. Maka relasi A ke B itu sebetulnya bisa juga menggunakan ini, apa namanya, koordinat ya, kartesius. Ini misalkan A, B, C, misalkan ini 1, 2. Nah ini banyak relasinya, ada 6. Berarti bisa A1, A,1, A,2 gitu kan. Bisa apa lagi, B,1, B,2, bisa juga baru ini C,1 sama C,2. Begitu maksudnya, banyak relasinya. Kelihatannya lebih enak pakai ini ya, kartesius ya, kamu lebih jelas begitu kan. Oke. Nah kemudian ini mudeng ini ya. Jadi nanti contohnya seperti ini, kamu jadikan koordinat kartesius seperti ini. Itu menentukan banyak relasi. Oke. Nah sekarang saya masuk ke tadi relasi. Nah kemudian saya perkenalkan nih, apa itu domain, kodomain, sama range. Saya lupa belum perkenalkan ya. Domain, ada yang namanya kodomain, ada yang namanya range. Ini namanya adalah daerah asal. Ini namanya adalah daerah asal. Ini adalah daerah kawan. Ini adalah daerah hasil. Maksudnya apa Pak? Nah ini, jadi ini kalau misalkan nih ada seperti ini contohnya, A, B, C, D contohnya ya. Ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, contohnya saja begini kan. Nah yang namanya daerah asal atau domain itu berarti yang mana saja Pak? Domain itu di sebelah kiri ya. Berarti ini anggota domainnya A, B, C, D. Kemudian daerah kawan atau kodomain itu yang mana Pak? Kodomain itu anggotanya yang B. Nah ini namanya kodomain. Yang namanya daerah hasil atau range itu yang mana Pak? Range itu berarti ditunjuk oleh tanda panah. Nah 1, 3, 4. Nah itu artinya apa? Artinya itu range itu pasti merupakan bagian dari kodomain. Ingat-ingat ya. Jadi namanya domain itu adalah anggota yang di sebelah kiri, kodomain adalah anggota yang di sebelah kanan, range itu adalah berarti yang ditunjuk sama tanda panah. Kira-kira seperti itu. Lanjut, sekarang tentang masalah fungsi. Fungsi atau pemetaan itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu
anggota kodomen. Nah, relasi adalah apa? Pemetaan atau fungsi relasi memasangkan setiap anggota domain dengan apa? Tepat satu anggota kodomen. Gitu ya. Nah, cara menyatakan fungsi itu ada 3 ya, tapi yang familiar sering keluar, ada 3 ya, benar, ada 3, yaitu dengan apa? Diagram panah, terus pasangan berurutan, terus yang nomor 3 diagram Kartesius. Nah ini, yang diagram panah ini kalau fungsi begini nih, saya lebih suka pakai keyword begini. Kalau fungsi itu berarti yang domain berarti sebelah kiri ya. Domain itu berarti di sebelah kiri. Ini istilahnya nggak boleh jomblo. Tahu kan jomblo? Nggak boleh jomblo. Sama yang di sebelah kiri domainnya itu nggak boleh selingkuh. Nah, ini nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh. Ini untuk keywordnya diagram panah. Maksudnya apa Pak? Ini Pak, sini saya kasih contoh. Misalkan sebelah kiri begini. Nah, ini fungsi bukan? Kita kalau fungsi fokusnya di sebelah kiri saja. Kamu lihat ada yang jomblo nggak ini? Nggak ada yang jomblo Pak, semuanya dapat pasangan. Ada yang selingkuh nggak yang bercabang? Nggak ada. Berarti ini dinamakan fungsi. Gitu. Nomor 2. Nah, ini fungsi bukan? Bukan fungsi Pak. Kenapa? Dia selingkuh, bercabang. Ini bukan fungsi. Nah, lagi misalkan, jadi intinya kalau fungsi itu nggak boleh jomblo sama nggak boleh selingkuh. Nah, ini fungsi bukan? Bukan fungsi Pak. Kenapa bukan fungsi? Karena ada yang jomblo. Jelas. Nomor 4. Ini fungsi bukan? Ini bukan fungsi. Kenapa Pak bukan fungsi? Karena ada yang selingkuh sama ada yang jomblo gitu. Jelas anak-anak? Jelas ini? Ini bukan fungsi karena ada yang jomblo, ada yang selingkuh gitu. Paham ya? Nah, kemudian ini untuk contoh kasus diagram panah. Misalkan dalam pasangan berurutan. Sebagai contoh misalkan. Ini kalau pasangan berurutan, konsepnya gini aja. Yang sebelah kiri
nggak boleh lebih dari satu. Yang sebelah kiri itu nggak boleh lebih dari satu. Nah, maksudnya apa Pak? Contoh, misalkan nanti nomor 1 ya. Ini fungsi bukan? Ini fungsi. Kenapa? Di sebelah kiri nggak ada yang double ya? Semuanya satu semua ya. Nah, ini fungsi bukan? A,1, A,2, B,3. Ini bukan fungsi. Kenapa Pak? Bukan fungsi. Ini double ini. Ini trouble-nya di sini. Di yang sebelah kiri itu ada yang double. Benaran kemudian. Ini bukan fungsi karena ini ada yang double ini. Ini double. Makanya dia bukan fungsi. Begitu loh. Jelas. Kita hanya fokus di sebelah kiri saja ya. C,1 misalkan. Ini fungsi bukan? Ini fungsi. Kenapa Pak? Nah ini satu-satu semua sih, nggak ada yang double atau lebih gitu kan. Yang ini Pak, A,1, A,2, A,3. Alah, ini lagi. Berarti apa nih? Ada yang double, triple malah nih. Nah, yang sebelah kiri ini ada triple, berarti apa? Bukan fungsi. Artinya apa? Kalau menentukan fungsi atau bukan dalam pasangan berurutan, yang di sebelah kiri hanya boleh muncul satu kali saja, tidak boleh lebih dari satu. Jelas ya anak-anak ya. Oke, tolong diperhatikan itu. Baik, sekarang dalam koordinat kartesius. Dalam koordinat kartesius. Nah, contoh ya. Nah, ini konsepnya. Jika ditarik garis vertikal, hanya boleh mengenai di satu titik saja. Nah, contoh misalkan nih, nah ini kan gini kalau kita buat. Nah, ini fungsi bukan? Bukan Pak. Kenapa? Ini kalau kamu tarik garis vertikal di sini, nah ini mengenai dua titik, ini sama ini, maka dikatakan bukan fungsi. Itu jelas. Kemudian contoh kedua, ini fungsi bukan? Dia fungsi. Kenapa? Ini kalau ditarik cuma kena satu titik. Nah, itu fungsi itu. Ngerti nggak? Jelas anak-anak. Nah, lagi ya. Misalkan begini. Ini fungsi bukan? Dia fungsi. Kenapa?
Karena kalau ditarik garis vertikal cuma kena di satu titik. Itu dinamakan fungsi. Ya, jelas anak. Nah, kemudian cara menyatakan banyak pemetaan yang terjadi. Nah, misal banyak anggota A adalah NA, banyak anggota B adalah NB. Banyak pemetaan atau fungsi ya yang terjadi A ke B, berarti nanti ini anggotanya B dipangkatin anggotanya A. Nah, terus ini banyak pemetaan yang terjadi B ke A, berarti nanti anggotanya A dipangkatin anggotanya B. Nah, sebagai contoh misalkan diketahui A-nya ini adalah A, B, C. B-nya misalkan 1,2. Apakah banyak pemetaan atau fungsi yang terjadi? Nah, ini sebagai contoh ya. Ini. Banyak pemetaan A ke B. Jadi ingat-ingat A-nya yaitu ABC, B-nya itu adalah 1,2. A ke B berarti banyak anggota B dipangkatin anggota A ya. Banyak anggota B tadi berapa? 2 kan? Dipangkatin 3. Ada 8 yang terjadi. Nah, apa saja? Yuk kita buat biar nggak penasaran. Nah, fungsinya apa saja Pak yang terjadi? Ini di ke seragam satu tempat dulu ini ya. Ini ke sini semua. Oke. Ya. Ini yang kedua, paham ini ya. Yang ketiga A1, B1, dan ini C2. A ini ngikutin dulu AB. Nah, gini. Jadi A sama B itu tadi pasangannya, sekarang A sama C. Satu tempat, B-nya beda. A sama C, satu tempat, B-nya beda. Paham? Sekarang B sama C, satu tempat, A-nya beda, B sama C. Ke sini ya. Ini A-nya beda. Nah, itu ada 8 terjadi. Oke. Nah, sekarang kalau banyak pemetaan B ke A, berarti banyak anggota A dipangkatin banyak anggota B. 3 pangkat 2 ada 9. Nah, ini yang menjadi tugas kalian ya. Jadi ingat-ingat, tugas kalian adalah mencari 9
model seperti ini supaya terjadi fungsi. Ingat, fungsi itu artinya apa? Yang di sebelah kiri tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Itu ya anak ya. Dicari coba pasangannya seperti apa, dicoba dulu gitu ya. Nah, saya kasih contoh misalkan dari B ke A. Nah, misalkan begini, set. Nah, ini yang pertama. Oke, silakan kamu cari 8 sisanya itu sebagai untuk PR. Sekian dan terima kasih.